nama lengkap, apa nama panggilan, nama kecil? Nama lengkap bisa, nama panggilan ya emang ini juga. Dikenalnya sebagai apa? Nama ibu ya perkenalan dulu sama ibu, sama Ida. Ya. Nama ibu nih memang dari dulu, dari kecil sampai sekarang alhamdulillah nggak berubah, Siti Mahfuzon. Tinggal di sini dari kapan? Tinggal di sini dari nenek moyang. Oh, berarti memang Orang asli tua, sini. Iya, orang tua. Bapak dari Nyak nih orang aslinya orang Rorotan. Alhamdulillah tinggal di sini juga banyak keluarga. Berarti orang tua dua-duanya dari sini, asli Dari sini. sini asli. Kelahiran tahun berapa Ustaz? Saya kelahiran tahun 57. Terus waktu kecil tuh di sini kondisinya kayak gimana? Gelap sekali. Pohon banyak yang besar-besar, termasuk pohon kecapi, pohon sentul, pohon mangga, dan juga pohon aren. Pohon aren ada di sebelah utara rumah sini. Iya. Kemudian juga pohon jengkol, pohon melinjo juga dari dulu ada. Nah, itu. Kalau jalanan ini dari depan memang udah ada atau baru dibangun atau gimana? Baru dibuka oleh bapak sendiri. Tadinya nggak ada jalan. Berarti dulu sini masih hutan gitu ya? Ada jalan juga di sini, di samping makam. Dari arah Ustadz Dayat ada jalan belok ke samping makam. Nah ini tanahnya orang tua dari Bapak Abdul Hakim almarhum. Orang tuanya meninggal, dia jual ke orang lain. Jalan ini ditutup. Tadinya jalan ke sini nih di makam saya nih, ke sana. Sedikit tuh ya. Orang tuanya meninggal, lupa saya tahun berapa ya, ditutup sama dia, tanahnya dijual sama orang. Akhirnya kan memang ada sih ini jalan setapak, cuma jalan sendiri, emang kebun gelap dulu. Rumah berarti masih jarang ya? Rumah masih jarang. Bapak rumah itu yang sekarang ditempati oleh Nani, emang itu perbatasan. Cuma dulunya itu rumah Mpok Tiharo almarhum yang makamnya di depan. Ya udah, rumah Mpok Tiharo di belakang, perbatasan sawah kabel mas tuh, rumah Pak Sudin almarhum. Nah orang tuanya Sunah, Tumpah Sunah Manya Robiah. Nah itu satu. Keduanya sini Mpok Tiharo. Dulunya lebih dulu lagi ada nenek-nenek di sini, di tanah ini sebelah saya. Nih, ada nenek-nenek namanya Ibu Haja Kairah. Nah, Ibu Kairah Haja Kairah. Dia rumahnya di situ sendiri, rumah saya di sini. Nah, di situ ada tuh di kebun Pak Jono. Abang dari Nyak sini ada. Berarti masih saudara semua gitu Ustaz ya? Iya, masih keluarga, masih saudara. Terus dulu katanya ini nama kampungnya Kokok Beluk. Itu dari mana ceritanya? Asalnya Kokok Beluk, betul. Artinya apa itu? Sejarah juga ya, karena memang di sini dulunya ada burung kokok beluk. Kalau yang saya pernah lihat di Rumah. di HP tuh ya, kabar dari mana itu? Katanya burung hantu, bukan? Ah, bukan. Burung hantu mah ada, burung hantu mah kan bunyinya gitu, gitu ya. Dulu masih yang suka ada dia mencok di batang-batang kayu. Kalau sekarang enggak. Kalau burung kokok beluk itu saya nggak pernah ngeranapin, nggak pernah nyaksiin maksudnya. Iya, cuma ceritanya aja dari nya saya. Emang burungnya beda. Bukan burung hantu berarti? Bukan.
bunyinya juga dia mah beluk-beluk gitu. Emang benar begitu katanya. Jadi bukan burung hantu. Oh gitu. Iya, emang ada burungnya. Terus yang cerita tentang kampung Kokok Beluk ini yang terkenal apa aja? Apa ya, terkenal seremnya kali ya, tempat jin buang anak katanya mah. Iya. Tahu saya begitu. Itu kenapa bisa bilang ada sebutan kayak gitu? Ya mungkin karena terlalu serem kali ya. Buat orang kalau masuk ke sini suka keder gitu. Karena masih hutan gitu kali ya. Jadi Banyak orang pohon bingung. besar. Lah waktu saya sih nggak nemuin juga sih, cuma ceritanya aja. Sekarang yang RT 5 tuh tempat rumahnya empok saya punya nyak tuh, empoknya di sana. Empok sepupu mungkin kan guru ngaji. Nah, dia dari rumahnya di sini ngajinya ke sana, RT 5. Kemudian nginep juga, suka nginep gitu ya. Pagi-pagi subuh-subuh itu ada yang gelantungan di pohon besar, rambutnya panjang, kepalanya di bawah gitu ya. Gitu. Dia ngeliat, dia jalan aja. Nah, sedang tengah harinya kira-kira jam 7 tuh ya. Sekarang orang pohon udah kecil-kecil, jadi kan terang ya. Dulu mah gelap, mungkin pohon besar-besar sama dengan sini, pohon besar-besar juga. Nah, itu ujung bambu ujungnya aja ditarik-tarik di samping rumah emponya. Tapi alhamdulillah sih pada selamat aja gitu. Cuma kalau ada orang yang nakal aja, kalau orang nakal menjahil ini nggak bisa keluar. Terus kalau katanya ada hubungannya sama zaman masa perjuangan itu gimana? Iya. Katanya apa sih? Kalau yang saya pernah dengar sih kayak Kiai Haji Nur Ali itu sempat ngumpet ke sini gitu buat persembunyian katanya. Nah, Pernah dengar cerita itu nggak? Nah, itu kalau cerita itu saya kurang tahu ya. Mungkin yang cerita Baba karena emang Baba ya seangkatan gitu. Ya. Ada juga, nah abangnya Nyak nih mati syahid ya, mudah-mudahan di alam kuburnya ya ditempatkan di sisi Allah yang mulia. Nah, dia juga ikut berjuang kena peluru di Sasak Kapuk gitu. Sasak Kapuk yang pabrik ban itu ya? Iya di situ Kali banyak itu itu ya? banyak ya. Itu pasukan dia gitu ya namanya. Umar. Namanya Umar. Nah, kalau saya manggilnya Wan Umang. Wan. Namun dulunya dia kalau bahasa dulu mah naun, kalau kita mah sekarang mondok ya. Naunnya di sana di Arab. Kitab Masya kuning. Allah. Iya, Abdullah, Umar. Nah, itu abang saya punya Nyak. Kalau Nyak engkarnya enggak ke sana karena dia ditinggal oleh bapaknya masih di dalam kandungan. Iya, dia enggak tahu jadinya. Terus berarti waktu Nyak masih kecil ini nama kampung ini masih Kokok Beluk. Kokok Beluk. Terus berubah jadi kampung lokomotif itu kapan? 1971 kalau nggak salah. Gitu. Kenapa ganti nama? Tahu nggak Kalau ceritanya? setahu saya ya, mungkin ntar cerita yang lain beda lagi ya. Dari ujung harapan tuh ya kan kepalanya istilahnya ada ya, cabang-cabangnya sendiri di setiap kampung Kaliabang gitu. Umumnya kan Kaliabang di sini Kaliabang Kokok Beluk. Sawah Kabel Mas belum ada nama, perbatasan. Nah, sana Gang Simbang Kaliabang Bulak gitu. Nah, di sini tempat menampung surat-surat yang datang dari ujung harapan ke sini dulu datangnya. Baru disebar luaskan kemana-mana. Gitu. Mungkin juga itulah yang jadi diganti kampung lokomotif gitu. Karena berawal dari sini dulu baru disebar ke yang lain gitu. Iya. Jadi kayak kepala gerbongnya tuh di sini gitu ya. Iya. Nggak tahu kalau mungkin ada yang ditanya ceritanya lain lagi, nggak tahu datu saya. Terus kalau ada nama tokoh yang terkenal ibaratnya dari zamannya masih kecil nih, kesebut-sebut nih nama tokoh ini nih gitu, ada nggak di kampung ini? Kampung ini
Kalau untuk toko ya saya kurang tahu, cuman emang Nya yang punya abang tuh Abang Abdullah di sini pernah ada pesantren. Dulu sini udah ada Ada pesantren. pesantren Oh, di mana? di Ustadz Dayat, dari Ustadz Dayat ke sini nih. Oh. Pinggir Ustadz Dayat sono ke sini. Ke ini pagaran saya ini. Oh. Yang bagian ini sekarang. Oh. Nah, sudut di sana di sudut ada kolam, kemudian pesantren. Nah, rumah bapak gede saya ada tuh ya, abangnya Nya, itu namanya Abdullah. Iya, dia ngajar kemana-mana. Pesantrennya juga dari daerah-daerah, termasuk ini orang sini juga ada, termasuk bapak saya anak pesantrennya dia gitu. Nah, jadilah Nya saya tuh punya adik dari abangnya Nya. Iya, Nya kan adiknya. Kemudian ada pesantren, bapak pesantren di situ, orang sini juga bapak situ, RT 6. Nah, dia juga suka ngajar keluar. Tanahnya dia dari sini sampai ke yang belakang madrasah tuh, yang Pak Bahrun. Papi. Perbatasannya pokok tidak kenal itu. Yang kontrakan Pak Bahrun juga sebelah sana. Seberang jalan Pak Bahrun kan itu, tadi ada sana sampai sawah. Sawah, pinggir sawah itu. Yang sekarang ditaruhin gerbang gitu. Nah, itu dulu kebun abangnya saya. Masya Allah. Terus pesantrennya nggak ada sejak kapan? Karena dia nggak punya anak. Nah, saya jadi kagak tahu. Begitu saya udah ada juga, saya ingat emang udah nggak ada, cuman bekas-bekasnya aja udah ditempatin sama abangnya Nya lagi, yang namanya Muhammad apa, dipanggil Wanamat. Orangnya jebrot, mau pada jebrot, hidungnya mancung, cuman saya ketindian kali udah saya mah ya. Saya udah ketindian saya ini, udah nggak ada jejak-jejaknya, udah nggak ada bekas-bekasnya. Terus kalau dulu waktu SD, zaman dulu belum ada SD ya, pas sekolah rakyat Ada. ya? Oh, udah SD ada. ini SD lama ini. SD kalian Ini bangun SD Nain. satu. Oh. SD Nain ini SD Dulunya lama. SD-nya di situ. Saya pernah SD di sini sampai kelas 3, karena di sini kata orang tua tuh, kata guru saya, Ustazah Haja Umroh, ini pun keponakan dari nyak saya. Ustazah Haja Umroh keponakan dari nyak saya. Katanya di sini main mulu, emang bener sih, main mulu ya gitu, lari-larian, main uput-uputan, main perang-perangan, mungkin zaman dulu perang mulu kali ya. Akhirnya anak-anaknya pada gitu, kemana-mana di rumput-rumput pada ngumpet. Udah di Pengarengan udah ada sekolah tuh, Sekolah apa? MI. Oh. Nah, itu pertama MI itu di Pengarengan. Terus dari SD pindah ke MI. Iya, saya di Dari situ. MI sampai lulus. Iya, alhamdulillah sampai lulus. SMP-nya? SMP di mana? Saya langsung di sana, kelas 6-nya di Ujung Harapan. Oh, yang Ataqwa Putri itu. Iya, langsung di situ saya. Sampai lulus SMA Sampai di sana. lulus. Terus udah balik ke sini. Udah. Nah, saya diutuslah untuk mendidik anak-anak di sini sampai sekarang, nggak pindah-pindah. Kalau MI Ataqwa 12 dari kapan? Dari 1971 diresmiin apa ya, jadinya itu apa ya sih, jadinya. Nah, terus diresmiinnya 1971, 7 tahun 70. Berdirinya tahun 70, diresmikannya tahun 1971.